Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi kita bertemu di praktikum keempat atau di minggu keempat mata kuliah desain dan juga pemrograman web. Di minggu kali ini kita akan masih mempelajari tentang apa itu HTML. Dan kali ini fokus atau sub bahasanya adalah form. Ya, mungkin teman-teman sudah sering mendengar apa itu form ya. Form atau formulir. Nah, mungkin kalau sudah sering mendengar form, kemudian juga mungkin identik dengan adanya Google Form dan aplikasi-aplikasi penyedia layanan form yang lain. Nah, kurang lebih form yang kita terapkan di dalam HTML atau pembuatan sebuah website kurang lebih juga sama. Jadi, di sini nanti akan kita belajar bagaimana membangun atau menerapkan atau mengimplementasikan sebuah form ke dalam sebuah website. Jadi nanti form di sini menyediakan media entry data ya, dan akan mengirimkannya, tetapi tidak untuk menerima dan mengolah bagian yang akan melakukan processing atau pengolahan data secara lebih lanjut, karena itu akan menjadi bagian dari web scripting yang bersifat server side atau nanti lebih detailnya di back end-nya. Kalau kita front end berarti kita hanya akan menyediakan tampilan secara visual form itu fungsinya seperti apa. Nah, form HTML di sini nanti sebagai jembatan antara klien dan juga server. Jadi nanti untuk melakukan validasi dari pengisian form dibutuhkan JavaScript karena HTML tidak memiliki perintah untuk melakukan validasi dari elemen form. Nah, nanti apa itu JavaScript, mungkin dari Ajax dan yang lain nanti kita akan pelajari di minggu-minggu yang akan datang. Kita pelajari dulu tag atau basic sintak dari penggunaan form itu sendiri. Yang pertama kita di sini melihat ada tag HTML, kemudian di sini body, dia di dalam body ya, di dalam body, kemudian form name, kita bisa isikan nama form, misalkan form registrasi, kita kasih nama registrasi, atau form pengembalian, kita bisa kasih return dan sebagainya. Kemudian kita bisa pilih metode get dan juga post. Nah, kemarin sudah sering juga sempat saya mention apa ketika kita menggunakan get dan juga post. Nanti sama di review di materi teori ada tuh perbedaan dari get dan juga post. Kemudian actionnya, kemudian kita bisa tutup lagi dengan tag penutup form, body, dan juga HTML. Kemudian jenis-jenisnya dari form itu bisa meletakkan, jadi bisa ada jenis banyak ya, kontrol-kontrol pada form dengan inputan dari users. Nah, inputan itu diletakkan di antara tag form dan tag penutup form. Tapi juga bisa meletakkan di luar tag tersebut. Kemudian kita bisa menggunakan tag namanya input. Nah, input di sini ada berupa teks, kemudian bisa berupa password dan yang lainnya. Yang pertama, kita coba pakai teks dulu. Teks ini nanti biasanya digunakan ya untuk nama orang, alamat, atau deskripsi yang bersifat teks. Artinya di sini input menggunakan single line akan diberikan secara horizontal. Contohnya kita pakai input teks, tipenya, kemudian namanya, size-nya, dan ada max line-nya berapa. Kemudian submit, reset, dan image. Nah, di sini tipe ini digunakan untuk membuat tombol submit, reset, image. Tombol submit digunakan untuk kirim data ya, atau untuk mensubmit. Reset itu mengembalikan atau menetralkan kembali form seperti keadaan di awal. Kemudian image itu untuk memiliki karakter yang hampir sama seperti submit, tapi bentuk objeknya itu berupa gambar dan value yang dikirim tipe image adalah koordinat. Jadi untuk mengirimkan itu sebenarnya sama gitu. Intinya pada dasarnya adalah untuk pengiriman. Jadi tetapi di sini hanya bedanya adalah di bentuknya berupa image. Di sini ketika submit, kemudian bisa pakai tipe reset ataupun image. Kemudian untuk password, nah di sini akan fungsinya ketika kita menginputkan password, nah mungkin teman-teman sudah sering ya
untuk login di mungkin Gmail, di akun sosial media. Ketika kita menginputkan password harusnya di hidden menggunakan karakter bintang atau titik, titik yang hitam seperti ini. Nah, itu terjadi ketika kita menggunakan form tipe password. Nah, di sini penulisan sintaknya disebutkan, kita tinggal tipenya diganti password. Di sini namanya kita definisikan seperti biasa, mungkin nama-nama sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk checkbox, di sini checkbox ini untuk nama yang berbeda atau nama yang sama array. Nah, sifat ini nanti tidak dapat memasukkan nilai. Nah, value wajib diberikan. Misalkan, di sini ada nama-nama buah ya. Ada nanas, pisang, apel. Kalau kita hanya punya pilihan pisang, nanas, dan apel, maka kita bisa masukkan pakai checkbox. Checkbox ini nanti kita bisa gunakan ketika memang value-nya sudah kita tentukan. Jadi user tidak bisa melakukan input sendiri. Begitu pula dengan radio. Jadi tipe radio nanti kita bisa memilih lebih dari satu objek. Tapi juga inputannya sesuai dengan apa yang sudah kita inputkan di dalamnya. Kemudian file. File di sini biasanya kita bisa gunakan untuk upload dokumen. Jadi kita akan menyertakan sebuah tombol browse untuk menelusur ke directory untuk mencari file yang akan diupload. Dan juga ada juga button di sini. Button seperti tadi ya, submit dan juga reset. Kemudian ada hidden, ada select, ada text area, dan juga nanti tipe-tipe ini akan digunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Oke, langsung kita coba di praktikum kita. Kita akan coba untuk menuliskan script di sini. Scriptnya sudah ada. Nah, di sini kita pakai form, free registration ya, ya. Kita pakai form action process. Nah, ini nanti di sini ketika didefinisikan proses PHP ini belum secara function berjalan secara baik karena memang kita butuh back-end-nya, kita butuh server side scripting. Kalau kita yang lakukan adalah client side scripting, jadi dari sisi kliennya. Kalau dari sisi server side-nya berarti kita akan melakukan pengolahan data karena data ini akan disimpan dan juga dilakukan pengolahan ketika ada di sisi server. Kemudian kita sekarang membahas terkait front end-nya dulu. Di sini kita pakai table wide 68%, border 0, align center, kemudian juga teman-teman kemarin ingat ya, untuk membuka row baris kita pakai tr, kemudian di dalamnya ada td, kita tutup lagi dengan tag tr. Nah, tadi inputan tadi kita masukkan di sini input elemennya. Kita pakai tipenya text ya. TXT nama kita pakai tipe text dengan ID-nya TXT nama. Kemudian kita pada tanggal lahir, ingat tabel row dan tabel td dan tr. Nah, untuk membuka dari baris dan juga kolomnya. Kemudian kita di sini misalkan kita pakai inputan tanggal, bulan, dan tahun. Kita pakai teks juga. Kemudian alamat di sini kita pakai txt alamat, kemudian kota pakai txt kota. Kemudian di sini kita pakai checkbox. Nah, pekerjaan kita pakai checkbox, GPO, job. Kemudian jenis kelamin kita pakai radio button, alat jika. Nah, di sini ketika kita misalkan pakai checkbox ya, pekerjaan di sini ada opsinya. Opsi yang pertama tani, nelayan, dan karyawan. Berarti selain dari 3 opsi ini, kita tidak di web tidak akan ditampilkan. Jadi di sini ya setelah diselect nama pakai checkbox, ada opsinya tani, kemudian ada option nelayan, ada option karyawan, option tag pembuka, tag penutup. Kemudian ditutup lagi dengan tag penutup select di dalam TD. Oke. Kemudian jenis kelamin kita pakai radio button, input name-nya radio button. Jenis kelamin di sini ada value-nya 1 dan 2. Ceknya adalah laki-laki dan perempuan.
hobi juga kita pakai checkbox, ada value-nya juga. Begitu juga untuk yang lainnya. Di sini yang berbeda mungkin kita pakai di sini ya, button kirim dan button cancel. Kirim untuk men-submit dan cancel itu dengan tipenya reset. Oke, sekarang kita buka hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini kalau pakai teks area berarti kita bisa menyebutkan alamat juga pakai teks area, kota juga pakai teks area. Di sini kita tadi pakai checkbox dan di sini kita pakai radio button. Oke, tadi hobi juga ada ya, hobi itu juga pakai tipe. Oke, seperti itu. Jadi ketika kita melakukan kirim, nah, dia memang belum bisa diproses karena kita belum punya back-end-nya. Nah, kalau cancel dia masih bisa untuk reset, ya. Kalau kita input, dia harusnya ada kalau dia sudah di-link-kan tadi ya, di sini kan sudah ada namanya, saya berikan definisi di proses.php. Ketika nanti kita sudah main dengan back-end-nya di PHP-nya, maka ini akan terlink di proses PHP. Nanti kita akan simpan di database kita menggunakan atau melalui proses.php. Jadi di proses PHP ada fitur atau ada deklarasi yang dilakukan untuk mengirimkan data, untuk menyimpan data. Nah, datanya kita bisa biasanya PHP itu contohnya adalah MySQL. Kita bisa gunakan di MySQL-nya. Seperti itu. Di sini berarti di submit itu belum bisa, tapi kalau kita cancel atau kita reset itu masih bisa karena memang dia belum perlu melakukan komunikasi ke server side scripting. Jadi ini adalah sekali lagi client side scripting itu pada sisi front end-nya dan server side scripting ada di sisi back end-nya. Jadi front end dan back end nanti akan saling terhubung. Kita akan belajar dulu bagaimana kita membuat tampilannya, kita bagaimana membuat form ini secara basically. Oke, mungkin seperti itu teman-teman untuk tutorial praktikum yang kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan juga ilmu terkait desain dan juga pemrograman web terkait dari sisi front end dan juga atau client side scriptingnya. Oke, dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.